Kejadian pasal 2 ayat 24 sampai ayat 25. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang merenungkan Taurat Tuhan baik siang maupun malam. Haleluya. Shalom. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, membentuk sebuah keluarga Kristen sama dengan membentuk sebuah tim atau membentuk suatu lembaga di mana Allah sendirilah yang dari mulanya merencanakan pembentukan tim ini atau lembaga ini. Tema perenungan kita pada malam hari ini, aspek-aspek pernikahan Kristen. Jadi berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat 25 sampai ayat 24 sampai 25, ada aspek-aspek pernikahan Kristen di mana Allah menentukan hal ini sebagai aspek pernikahan sampai sekarang. Ada 4 hal, ada 4 aspek pernikahan Kristen berdasarkan pembacaan kita, sekaligus 4 langkah menuju keluarga Kristen. Kembali kita perhatikan pembacaan kita. Di ayat 24 bagian pertama disebutkan di sana, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Meninggalkan ayahnya dan ibunya. Aspek pertama dalam pernikahan Kristen adalah mandiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mandiri berarti keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Nah, dalam pembacaan kita dijelaskan bahwa laki-laki harus meninggalkan kedua orang tuanya. Ini juga harus dilakukan oleh seorang perempuan. Perempuan juga harus meninggalkan keluarganya. Jadi ada aspek kemandirian di sini. Pertanyaannya, mandiri dalam hal apa? Mandiri bukan cuma mandi sendiri. Mandiri adalah keadaan laki-laki dan perempuan yang tidak lagi bergantung kepada orang tuanya dalam hal ekonomi, dalam hal manajemen keluarga, dan lain sebagainya. Keuangan hal yang paling sering menjadi persoalan dalam rumah tangga harus menjadi pokok pemikiran utama biasanya dalam pernikahan. Karena kemandirian secara ekonomi sebelum menuju ke pernikahan itu adalah hal yang harus kita pertimbangkan. Untuk orang tua dalam hal ini harus siap memandirikan anak-anaknya. Orang tua tidak boleh mengintervensi kehidupan rumah tangga anaknya nanti. Kalau kita mulai ikut campur dengan persoalan rumah tangga anak, berarti kita tidak memandirikan anak kita. Itu mina mau menikah anak, sederhananya
Karena dia sudah siap untuk mandiri. Siap nih untuk tidak mama terus maksudnya. Siap nih untuk tidak adakah uang begini segini. Siap nih juga untuk tidak tanya bagaimana itu begini dan begitu. Orang tua juga kalau melihat rumah tangga anaknya misalnya ada dalam suatu persoalan, tidak ikut campur dulu, tapi membiarkan mereka berusaha menyelesaikan masalah mereka sendiri. Risikonya itu untuk menikah. Kecuali mereka dalam keadaan yang membutuhkan bantuan orang tua. Seperti itu. Itu aspek yang pertama. Aspek kemandirian, mandiri. Yang kedua adalah kolaborasi. Kita perhatikan lanjutan dari ayat firman Tuhan yang kita baca. Di sana dikatakan bersatu dengan istrinya. Kolaborasi berarti bergabung. Bahasa Inggrisnya to be joined. Atau bisa juga diartikan dengan bekerja sama. Bersatu dengan istrinya dalam bahasa Ibrani-nya dalam pembacaan kita menggunakan kata wedaba beistos yang berarti bergabung dengan istrinya. Jadi ini laki-laki keluar dari rumah tangga, istri keluar dari rumah tangga orang tuanya, mereka berdua ini bergabung dalam satu tim. Nah, ini dalam pembacaan kita pengertian wedabak beistos, menjadi satu tim yang disebut lembaga pernikahan. Inilah yang disebut dengan kolaborasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam kolaborasi ini akan tercipta yang namanya kerjasama. Nah, menurut saya salah satu tolak ukur keberhasilan rumah tangga Kristen adalah ketika laki-laki dan perempuan sudah mampu untuk bekerja sama. Ini adalah tolak ukur keberhasilan suatu rumah tangga. Salah satunya, menurut saya, kerjasama itu pengertiannya dua. Disebut kerjasama kalau kita melakukan satu hal bersama-sama. Disebut juga kerjasama ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sendiri, tapi dalam ruang lingkup yang sama. Contohnya, kalau misalnya istri yang cuci piring, laki-laki juga datang bantu, sayang cuci piring sama-sama le. Tidak bisa kak kerja sendiri, sama-sama cuci piring, ini adalah kerjasama. Tetapi ketika istri cuci piring, suami sapu rumah, ini juga adalah kerjasama. Untuk ruang lingkup yang lebih luas lagi, istri kerja di rumah, suami kerja di kebun, ini adalah kerjasama. Jadi ketika keluarga sudah mampu untuk melakukan ini, berarti satu kategori sudah dapat. Seperti itu. Nah, tentunya dalam melakukan hal-hal ini dalam rumah tangga selalu ada perbedaan. Pastinya akan ada perbedaan-perbedaan yang ditemukan dalam rumah tangga, mungkin perbedaan sifat, perbedaan karakter, perbedaan favorit, warna favorit, bisa saja jadi masalah. Saya tidak tahu, saya belum berkeluarga. Mengelola perbedaan itu sama dengan makan kolak. Siapa yang pernah makan kolak? Ditahu kolak tuh? Oh ya. Mengelola perbedaan itu sama dengan makan kolak. Apa isinya kolak? Ada santan, ada pisang di dalam. Siapa tahu kolak pisang dicampur ubi, ya ada ubi di dalam.
Tapi ketika beberapa hal ini dikelola menjadi satu, namanya menjadi kolak. Pernahkah kita pas makan pisang, rasanya berubah? Makan pisang yang dalam kolak ini, rasanya berubah. Misalnya dia tiba-tiba jadi rasa stroberi misalnya. Atau kita pas makan ubinya, tiba-tiba dia rasa pepaya. Pernahkah kira-kira kita makan kolak rasanya tiba-tiba berubah? Tidak pernah. Mengelola perbedaan itu tidak sama dengan minum kopi. Kenapa minum kopi? Apa isinya kopi? Isinya kopi ada gula, ada air panas, ada kopi. Pas sudah jadi, apa namanya? Kopi. Jadi kopi itu egois. Dia mendominasi segala hal yang ada dalam cangkir, dalam canteng, dalam cerek. Banyak unsur di dalamnya, berbeda-beda, tapi pas sudah jadi, namanya yang dipakai kopi. Mungkin kita harus ciptakan nama lain malam ini, supaya tidak disebut egois. Jadi pasangan yang terlalu mendominasi itu tidak baik dalam rumah tangga. Poin kedua kita adalah bekerja sama, berkolaborasi dalam rumah tangga. Tidak bagus kalau hanya salah satunya yang mendominasi. Ada anak-anak muda biasanya bilang prinsipnya itu pacaran, mungkin sampai ke pernikahan, perempuan selalu benar, laki-laki selalu salah. Firman Tuhan menentang hal itu. Jadi tidak boleh ada salah satu dari orang dalam rumah tangga itu yang terlalu mendominasi. Harus bisa bekerja sama. Ini poin yang kedua, aspek yang kedua. Yang pertama tadi mandiri, kemudian yang kedua kolaborasi, yang ketiga ini konsistensi. Jadi CCC supaya gampang nih. Konsistensi. Kita perhatikan lagi pembacaan kita. Dalam pembacaan kita dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di situ ada kata sehingga. Berarti ada sebab akibat. Ada sesuatu yang menyebabkan mereka disebut satu daging. Mereka disebut satu daging karena sudah melakukan dua hal, mandiri dan kolaborasi. Kalau sudah ini sederhananya sebenarnya begini. Mandiri itu inisiatif masing-masing. Perempuan inisiatifnya mau menikah, laki-laki inisiatifnya mau menikah. Kemudian bersatu itu adalah pemberkatan nikah. Ini saya kasihkan gambaran sederhana. Nanti sudah dilakukan ini dua hal, baru ada namanya kesatuan daging. Kata bersatu dan menjadi satu dalam pembacaan kita ini berbeda. Bersatu dan menjadi satu kalau dalam bahasa Indonesia itu sama saja pengertiannya. Tetapi dalam pembacaan kita, kalau saya perhatikan di sini bahasa aslinya menggunakan Vehayu lebasere ehad. Ehad itu artinya satu, tunggal, esa. Jadi ini bukan hanya sekedar tertempel. Bagaimana kira-kira yang tertempel? Ya, bukan hanya sekedar tertempel, tetapi sama dengan nama suki masuk ke dalam. Jadi tidak kelihatan lagi ada dua unsur di situ, tetapi hanya satu. Itu pengertian literalnya dari Vehayu lebasere ehad. Tuhan membentuk lembaga rumah tangga untuk tujuan yang mulia. Itu paling penting. Untuk tujuan yang mulia, sehingga mengizinkan hal
kesatuan daging ini sebagai bunga-bunga dalam rumah tangga. Saya menyebut bagian ini konsistensi. Kenapa konsistensi? Karena dari konsistensi berbicara bukan hanya kesatuan jasmaninya, menyatukan itu daging. Bukan hanya berbicara tentang hal itu, tetapi juga berbicara tentang kesatuan rohani, bukan cuma jasmaninya. Itulah sebabnya sebenarnya kekristenan menentang yang namanya pernikahan beda agama. Karena mereka hanya bisa bersatu, jasmaninya saja bisa, tapi rohaninya tidak bisa bersatu. Sudah melenceng dari firman Tuhan. Persatuan secara rohani. Kemudian konsistensi juga berbicara tentang kesetiaan terhadap pasangan. Konsisten berarti melakukan hal yang sama secara terus menerus. Itu terus nih. Jadi kalau misalnya baru menikah, istrinya masih bagus sekali bodinya, 3 tahun kemudian sudah berubah kayak gentong misalnya. Tidak ada sih ibu begitu. Tiba-tiba berubah ukuran badannya. Di awal masih dipuji-puji, oh, cantik sekali tuh begini sayang, selamat pagi. 3 tahun kemudian masih harus tetap dipuji-puji ke istri tak. Kemudian misalnya dulu awal-awal pernikahan masih mampu, masih dikuat di kolong, dibawa, di sompo, misalnya kalau bisa disempo ya disompo. Masih dikuat di sompo. 3 tahun kemudian tidak dikuat di sompo, dibawakan ke rumah. Supaya konsisten rasa sayangnya tidak berubah, konsisten rasa cintanya. Ya, kemarin di rumah konsisten manja-manjanya waktu pastoral pranik, konsisten juga manja-manjanya, konsisten dalam segala hal. Tapi jangan konsisten kepada hal yang tidak membangun dalam rumah tangga. Justru itu yang harus dirubah. Sebenarnya ada satu benda yang saya tidak sempat untuk buat pada malam hari ini. Namanya segitiga cinta. Segitiga cinta. Saya menggambarkan cinta itu sama dengan segitiga. Tidak ada yang di sini yang segitiga ya. Allah ada di atas. Kemudian laki-laki di sudut kiri. Ini sudutnya segitiga ya, 3 ya. Di atas Allah, sebelah kiri laki-laki, sebelah kanan perempuan. Untuk mereka semakin dekat adalah dengan cara semakin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan dari bawah ke atas. Seperti itu, cuma tidak ada alat praktik. Untuk mendekatkan diri laki-laki dan perempuan adalah semakin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan sehingga mereka bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang romantis, tetap konsisten romantisnya ya untuk calon mempelai besok. Supaya kalian bisa tetap baku sayang-sayang sama sayangnya hari ini sampai 50 tahun ke depan. Dekatkan diri sama Tuhan supaya tidak berubah itu rasa sayang. Tidak tertutup mata tak dengan hal-hal yang lain selain istri tak dan suami tak. Itu yang ketiga. Bahwa ada yang terlupa. Konsisten juga dalam kerjasamanya. Konsisten juga mandirinya. Jangan sampai di awal pernikahan kita masih mandiri. Gitu? Masih mandiri, masih bisa kita urus. Ya biar kita sama-sama makan mie, nggak apa-apa sih saya. Yang penting sama kita. Kata-katanya buaya ya. Nggak apa-apa sih sama-sama kita makan mie saja. Setiap hari pagi, siang, malam mie, nggak apa-apa. Tapi beberapa tahun kemudian setelah bosan dengan mie,
tidak konsisten lagi dengan kemandirian perekonomian keluarga, ya mulai lagi kembali ke masa sebelum pernikahan. Kemudian konsisten juga dalam kerjasamanya. Kalau misalnya di awal pernikahan istri cuci piring, tapi juga di situ kita gombal-gombal di cerita untuk cuci piring sama-sama. Jangan sampai 3 tahun kemudian bukan lagi kerjasama cuci piring, tapi kerjasama lempar piring. Wah, ini bahaya ini. Atau kerjasama dalam, misalnya Nabi bilang anak-anak sekarang itu gabut di rumah saya. Minggu itu banyak Pak Gio waktu baru menikah gitu. Nah, bilang harus konsisten, harus juga bekerja sama. Jadi bagaimana kalau kerja sama pergi bakar rumahnya orang? Tidak mungkin ya. Jangan sampai ini yang dipraktekkan mengerti salah. Jadi konsisten dalam hal-hal yang membangun untuk rumah tangga. Itu yang ketiga, keempat, dan yang terakhir. Karena 4 aspek. Di ayat 25 dikatakan seperti ini. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Yang keempat, saya kasih nama transformasi. Transparansi itu artinya dilihat semuanya. Tidak ada yang tertutup. Saya tidak mau gunakan kata dalam ayat 25 ini apa, nanti soroti lagi. Transparansi di sini menjelaskan tentang keterbukaan kita suami dan istri. Jadi tidak ada yang harus disembunyikan, tidak ada yang namanya privasi. Semuanya terbuka. Dibilang sama istri, tidak kusuka saya kalau begini kok. Kusuka saya kalau mau cukur rambutmu semuanya. Kalau disuka, bilang. Kusuka saya kalau cuma saya belajar saja dicukur si panjang begini. Kayak yang ada yang viral itu, jangan. Harus diungkapkan, tidak ada yang boleh tersembunyi. Laki-laki begitu juga, perempuan juga begitu. Transparansi, kentara semuanya, kelihatan semuanya. Termasuk juga dalam hal-hal seperti keuangan. Termasuk juga dalam hal-hal yang sebelum kita menikah dianggap privasi, tetapi pas sudah menikah itu sudah dihapuskan. Nah, untuk anak muda, saya tadi di awal menyebut bahwa ini adalah 4 langkah menuju pernikahan Kristen. 4 langkah menuju pernikahan Kristen, karena penerapannya juga untuk yang belum menikah. Yang belum menikah, yang belum menikah jangan dibolak-balik. Ini sudah begini urutannya. Mandiri dulu, kerjasama, kolaborasi, baru konsistensi yang ketiga, kemudian yang keempat baru itu telanjangnya. Kalau anak muda keempatnya di duluan, nah ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan ini. Jangan dibolak-balik. Jadi siap pikir dulu hidup mandiri, siap pikir kerjasama, siap pikir untuk konsisten atau setia dalam rumah tangga, baru itu yang keempat. Jangan itu jadi motivasi utama, itu yang keempat itu yang kelihatan semua itu nanti belakang itu sambil belakang. Untuk yang sudah menikah, 4 aspek ini, dan yang akan menikah besok jika Tuhan berkenan, 4 aspek ini yang menjadi bekal kita dalam rumah tangga. Aspek kemandirian, tidak bergantung lagi sama kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi, harus ada kerjasama dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi, tetap bertahan, perasaannya tidak pernah berubah, tidak pernah luntur, tidak lekang oleh waktu. Dan yang keempat, transparansi, termasuk
ayat sesungguhnya dari firman Tuhan ini, pengertian literalnya, dan hal-hal yang saya sudah sebutkan tadi, transparansi dalam segala hal. 4 hal ini yang dapat menjadi pelajaran kita pada malam hari ini dan menjadi bekal kita secara bersama-sama